Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Teman-teman pasti udah tahu bahwa ini adalah Hyundai Kona Electric yang saya beli di akhir 2020. Dan di sebelah kirinya ini ada versi faceliftnya 2021. Jadi nggak lama saya habis beli ini, tiba-tiba masuk ini. Nah terus banyak teman-teman yang nanyain di DM saya, di sosial media saya, Om nggak mau tuker yang facelift. Well, ini mobil baru banget saya beli. Saya juga kaget ternyata faceliftnya udah langsung keluar. Tapi ternyata Hyundai itu nggak nyangka bahwa Kona elektriknya ini laku keras. Jadi versi yang tahun 2020 seperti saya punya ini habis. Jadi cepat banget habis, mereka nggak nyangka. Dan permintaan masih banyak, akhirnya pas mereka mau masukin lagi, ternyata di Korea baru aja keluar yang versi faceliftnya. Biasanya kan versi facelift itu kalau di negara asalnya baru keluar, biasanya kita butuh setahun lagi buat masuk ke Indonesia. Tapi karena permintaan pasar ya udah mereka langsung masukin. Yang mana menurut saya, oh itu bagus-bagus aja gitu ya, daripada kita mesti nunggu sampai tahun depan baru masuk, ya mendingan langsung masukin gitu. Nah sekarang saya akan membandingkan kedua mobil ini dan apakah saya akan tertarik untuk mengubah mobil ini menjadi yang facelift dan bagaimana pendapat saya mengenai perubahan yang terjadi di Hyundai Kona Electric ini. Dan inilah Hyundai Kona Electric 2020 versus 2021. Perbedaan paling besar adalah di tampilannya. Karena walaupun ini hanya facelift, tapi tampilannya itu cukup drastis berubahnya sehingga orang langsung mengenali bahwa ini adalah yang facelift. Jadi bagian depannya kita bisa lihat memang sama-sama tanpa grill karena mobil listrik itu tidak membutuhkan pendinginan lagi. Tapi yang di sini lebih polos. Sedangkan yang di model sebelumnya itu ada motif-motifnya dan ini polos. Saya lebih suka yang mana? Well, pada awalnya saya lebih suka yang ada di mobil saya karena lebih familiar gitu ya. Sedangkan ini kayaknya terlalu tertutup dan terlalu polos banget gitu. Tapi lama-lama kalau dilihat langsung boleh juga depannya. Dan apalagi dipadu dengan lampu utama yang sudah lebih modern. Kalau sebelumnya kan bentuknya seperti ini, yang ini lebih modern. Kemudian nih DRL dan lampu sen di sini juga bentuknya lebih keren. Kemudian untuk bagian samping, nah kalau saya lebih suka sebenarnya ini bagian over fendernya ini warnanya hitam, sama seperti di model sebelumnya. Karena ini crossover jadi kesannya lebih gagah gitu kalau ininya hitam doff. Tapi tidak, mereka membuat ini menjadi sewarna dengan bodi. Pelek ini juga beda. Walaupun ukurannya sama-sama 215 55 R17, tapi ini bentuknya beda. Yang lama seperti ini, yang baru seperti ini. Yang lama lebih luas, yang ini lebih mengotak. Sebenarnya saya lebih suka yang ini sedikit, tapi yang lama itu lebih mencerminkan mobil hemat energi gitu. Dia kayak kincir yang apa? Aerodinamis. Nah, sama perbedaan yang paling besar kalau kita lihat itu adalah di sini ada mata nih. Karena Hyundai Kona Electric 2021 sudah dilengkapi dengan sejumlah fitur radar. Dan fitur radarnya apa aja nanti kita lihat pas di dalam. Bagian belakang lampu atasnya ini sama, tapi di sini lampunya beda. Dia lebih clear dan lebih terlihat modern. Yang lainnya sama. Oh ya, bumper juga berubah. Jadi dari tampilan luar itu sudah terasa perbedaan dari Kona Electric 2021 ini. Juga warna ini sebelumnya tidak ada di yang versi 2020. Jadi secara tampilan sudah kelihatan bedanya. Tapi bagaimana kalau secara teknis? Tentu saja dia masih sama seperti sebelumnya, sama karena namanya itu Kona Electric. Jadi dia full elektrik penggeraknya. Tidak ada mesin dengan BBM sama sekali. Dia motor listrik ini tenaganya 100 kW atau 136 HP dan torsinya 390 Nm. Yang mana itu besar sekali. Jadi secara penggerak dia sama dengan Kona sebelumnya. Walaupun Kona sebelumnya yang saya punya waktu dites di dyno itu ternyata torsinya sampai 400 Nm lebih. Tapi mereka mengklaimnya 390 Nm. Dan tenaga serta torsi tersebut disuplai tenaganya oleh baterai yang kapasitasnya itu 39,2 kWh.
hour dan baterai itu di-charge lewat port di sini. Nah, ini ada buat pengechargean yang arus rendah, arus sampai 7.700 watt di sini. Kalau kita mau DC fast charger, kita bisa pakai dua-duanya. Ini biasanya di ini SPKLU. Sedangkan kalau di rumah kita pakai yang biasa, dan itu kita dapat, kalau saya dulu tuh dapat portable charger di mobil itu bisa 3.000 watt, dan ada juga wall charger yang kayak di rumah saya itu bisa sampai 7.700 watt ngecharge-nya. Nah, artinya dengan baterai 39,2 kWh dari 0 sampai 100%, kalau misalnya kita menggunakan portable charger yang 3.000 watt, kira-kira mungkin butuh 13 jam untuk memenuhi listrik dari mobil ini. Tapi kalau kita pakai wall charger yang dari Hyundai di rumah kita, itu hanya butuh waktu kira-kira 5,5 sampai 6 jam. Dan itu artinya sama dengan waktu tidur kita. Begitu di rumah kita langsung colok dan paginya udah penuh lagi. Dan ini pengechargeannya juga sama seperti sebelumnya, dia menggunakan two-way communication. Jadi nggak akan terjadi aliran arus kalau dari mobilnya belum oke dan dari chargernya belum oke. Jadi ini aman dari korslet, aman dari arus berlebih, bahkan di atas 80% itu arusnya dikurangin buat menjaga keawetan dari baterai Kona elektrik ini. Makanya nggak heran kalau Hyundai berani ngasih 8 tahun untuk garansi baterai, dan itu adalah garansi yang lama sekali. 8 tahun. Nah, di sini bentuknya kayak mesin biasa, tapi kita sebenarnya bisa lepas ini. Nah, ini tuh bisa dilepas. Jadi sebenarnya mesinnya beda sekali bentuknya dari mesin biasa. Ini benar-benar hanya motor listrik saja, dan nggak usah takut, nggak bakal kesetrum. Di sini sistemnya udah apa ya? Udah kedap, bahkan kena air pun nggak apa-apa, dicuci dengan air pun nggak apa-apa. Dan di luar negeri tuh ada yang ngejual aksesorisnya. Jadi cover ini itu diganti dengan tempat penyimpanan. Jadi Anda bisa nyimpan barang di sini juga, dan itu nggak masalah karena tidak terjadi panas seperti mesin biasa. Di sini relatif dingin. Walaupun mesin listrik, tapi dia masih punya aki 12 volt. Nah, itu menimbulkan pertanyaan, buat apa lagi ada aki 12 volt? Ternyata sistem kelistrikan dari mobil ini, lampu, audio, dan aksesoris-aksesoris seperti wiper semua itu masih mengikuti standar internasional, yaitu 12 volt. Jadi dia tetap menyediakan aki 12 volt, tapi bedanya ini benar-benar maintenance free-nya sih kebangetan. Jadi satu, dia emang tidak pakai lubang penambahan air aki lagi. Jadi kalau misalnya akinya itu soak karena misalnya mobil lama nggak kita pakai, dia akan di-charge oleh baterai besarnya ke sini. Dan itu menyenangkan karena di sini listriknya banyak sekali. Nah, terus apa yang terjadi kalau misalnya aki itu selnya udah rusak dan harus diganti? Hanya akan keluar peringatan di dalam bahwa aki sudah harus diganti. Kalau kita udah diperingatin nggak ganti, baru dia pada satu saat dia tidak mau menyala, bukan karena tidak mampu menyala, tapi karena menunggu kita sampai mengganti aki ini. Jadi akan ada peringatannya. Lucu ya, jadi ada aki 12 volt di tengah mobil listrik yang baterainya sebenarnya jauh lebih besar. Nah, secara penggerak tidak ada yang berbeda antara Kona elektrik 2021 dengan 2020. Nah, ada satu kekhawatiran yang banyak teman-teman sampaikan, yaitu tentang recall atau penarikan kembali Hyundai Kona elektrik karena ada beberapa kasus di Korea Selatan mobil itu terbakar. Dan rata-rata terbakarnya itu pada saat lagi di-charge dengan listrik yang sangat tinggi dayanya. Nah, tentu saja saya nggak ingin mobil saya kebakar. Walaupun sekarang saya ngecharge-nya juga pakai 7.700 watt, yang mana itu jauh lebih aman. Nah, cuman saya udah konfirmasi ke Hyundai, itu gimana tentang Hyundai yang terbakar di Korea Selatan. Hyundai Indonesia sudah melakukan konfirmasi ke Hyundai Korea Selatan, apakah unit yang di Indonesia ini terdampak atau tidak oleh recall tersebut. Ternyata menurut Hyundai Motor Corporation di Korea Selatan, unit yang masuk ke Indonesia itu tidak terdampak sama sekali oleh recall yang dilakukan oleh Hyundai Korea. Jadi unit yang di sini relatif aman,
Dan memang sampai sekarang juga tidak pernah ada masalah sama sekali Hyundai Kona di Indonesia. Apalagi mobil ini juga dilindungi oleh warranty khusus untuk baterainya bahkan sampai 8 tahun. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan untuk unit Kona elektrik di Indonesia. Sudah dicek semuanya ke Korea. Sekarang kita ke bagian dalam. Enaknya mobil listrik itu kita bisa review sambil nyalain mobilnya karena nggak akan ada suara apa-apa. Udah beres. Oke, kita mulai dari yang sama dulu ya. Yang sama, bentuk setirnya sama, walaupun ada sejumlah tombol yang berbeda di kanan, terutama menyangkut dengan sistem radarnya dan cruise controlnya yang agak berbeda. Jadi di sini ada tombol untuk lane following assist. Kemudian di sini AC sama. AC juga bisa driver only dia, jadi kalau misalnya nggak ada penumpang kita bisa yang drivernya aja. Tuas transmisi menggunakan tombol seperti ini sama seperti di generasi sebelumnya. Kemudian rem parkir dengan fitur auto hold juga ada. Pemanas dan pendingin kursi tetap ada. Ada satu tombol yang kosong, ini yang tadinya tombol sensor parkir, sekarang dipindahkan ke sini. Kemudian laci masih tetap sama, besar, dan dia di sini ada wireless charging serta ada USB slot, dan USB slot ini mensupport multimedianya yang sekarang bentuknya berubah. Tadinya yang punya saya itu tombolnya di kanan dan di kiri, sekarang tombolnya itu di bawah, jadi masih ada tombol fisik tapi dia juga touchscreen. Tampilannya masih sama, belum terjadi peningkatan yang signifikan. Nah, istimewanya sistem multimedia di Hyundai Kona Electric dari sebelumnya juga sudah Apple CarPlay dan Android Auto. Jadi tampilannya akan jadi jauh lebih bagus ketika Anda menggunakan Apple CarPlay dan sangat mudah konektivitasnya. Namun bedanya dibandingkan sebelumnya, Apple CarPlay yang digunakan di tipe terbaru ini, di Kona Electric terbaru adalah wireless Apple CarPlay. Jadi dihubungkannya via Bluetooth. Jadi ini hanya untuk mengecas saja. Tapi sambungan Apple CarPlay-nya sudah menggunakan yang wireless, yang mana secara teknologi itu lebih baru dibandingkan sebelumnya. Nah, itu adalah multimedianya. Nah, kita geser ke kanan. Nah, ini yang sangat berbeda adalah instrumennya. Instrumennya kalau di Kona Electric sebelumnya itu satu dial, nah, seperti ini, satu dial dengan di kanan itu ada indikator baterai dan di kiri itu ada indikator aliran energi. Nah, kalau di sini dua dial sekarang, kanan dan kiri. Yang di kiri itu speedometer, yang di kanan itu energy flow. Sedangkan baterai dan jarak tempuh itu ditempatkan lebih kecil di bagian kiri bawah. Jadi ini lebih seperti mobil normal tampilannya. Tapi ada 4 jenis tampilan yang juga bisa diakses di sini. Jadi ada tampilan yang lebih ke arah eco, kemudian ada yang sport ini agak-agak carbon fiber motifnya. Ada normal, ada eco, ada sport, dan juga dia ada yang bentuknya seperti kubus. Jadi seperti Starship Enterprise gitu, seperti kapal luar angkasa. Secara overall ini tampilannya lebih atraktif, lebih full digital. Kalau yang di sebelumnya itu masih paduan antara digital dan ada panel plastiknya. Kalau ini benar-benar full digital. Kemudian panel di kanan ini juga sedikit berbeda. Sekarang ada tombol untuk sensor parkir. Kemudian head up display juga di sini. Kemudian auto charging port juga di sini. Jadi kalau misalnya ini kita pencet, kalau misalnya baterainya sudah penuh, dia chargernya bisa dicabut. Sehingga kalau di SPKLU orang mau pakai chargernya dia bisa cabut. Kemudian ada pengatur gelap terangnya instrumen. Namun ada satu yang hilang, yang sebelumnya itu ada. Itu adalah pengatur tinggi rendahnya lampu, headlamp leveling. Dan ternyata bukan cuma itu yang nggak ada. Yang sekarang juga nggak ada itu VESS, Virtual Engine Sound System. Jadi kalau misalnya di Kona yang sebelumnya, ini mobil itu kalau berjalan tuh ada suara kayak suara dari masa depan, ada nging, ada suara dengungan yang serasa dari mobil masa depan. Tapi kalau di Kona sebelumnya itu bisa dimatikan dengan memencet tombol VSS. Sedangkan di yang baru ini dia tidak bisa. Nah, itu berkaitan dengan regulasi. Memang regulasi di sejumlah negara meminta bahwa tidak boleh pengemudi itu bisa mematikan suara virtual. Karena suara virtual itu diperlukan untuk menginformasikan orang di jalan bahwa mobil ini mau lewat. Di model sebelumnya masih bisa dimatikan, di model yang sekarang sudah tidak bisa. Nah, kita balik lagi ke monitornya karena di monitornya ini akan terlihat sejumlah fitur radar yang dimiliki mobil ini. Kita lihat driver assistance-nya. Nah, dia ada sejumlah fitur safety.
dia ada blind spot monitoring, dia ada rear cross traffic alert. Jadi ketika kita mundur ada mobil yang dia bahkan bisa intervensi rem. Dan dia ada front collision warning, yang kalau misalnya kita mau menabrak mobil depan, dia akan memberi peringatan. Bahkan kalau kita mau menabrak terus, dia akan memberi intervensi ke rem untuk meminimalkan kerusakan yang terjadi. Serta ada lane following assist. Lane following assist ini mirip dengan lane keep assist. Jadi dia bukan nunggu mobil keluar jalur baru dia koreksi atau ngasih peringatan, tapi dia akan selalu menjaga mobil itu di tengah jalur. Jadi seperti semi autonomous. Cuman sayangnya cruise controlnya belum menggunakan yang adaptif, karena dari pihak Hyundai tidak mengizinkan untuk dipasang di Indonesia. Padahal pihak dari Hyundai Indonesianya sudah meminta ke pihak Korea. Mungkin mereka khawatir dengan lalu lintas di sini kali ya. Tapi tetap ada lane following assist. Kemudian posisi duduk cukup ergonomis karena pengaturannya cukup luas dan bisa tilt, bisa teleskopik. Lainnya sama, materialnya masih sama, ada paduan antara empuk dan material keras juga, tapi material kerasnya tidak terlalu terlihat murah. Jadi masih, nah ini ada di padu empuk juga, bahan jok juga mirip, berbeda corak sedikit dengan sebelumnya, tapi kualitas bahannya masih mirip dan ini terlihat cukup durable ya. Sunroof juga sudah masuk sebagai list perlengkapan standar. Jok sudah elektrik juga, kanan kiri. Di bawah ini ada USB slot dan slot 12 volt. Jadi mobil ini cukup lengkap, padahal mobil ini tetap saja sangat terjangkau. Jadi harganya kalau saya dulu beli yang tahun 2020 itu 674.800.000 rupiah, 674 ya, hampir 675 lah. Sedangkan yang ini naik 20 juta menjadi 694 juta rupiah. Yang mana itu adalah harga perubahan harga yang reasonable sekali. 1 tahunnya udah baru, modelnya baru dan fiturnya meningkat jauh, tapi harganya cuma beda 20 juta. Kemudian untuk PPNBM dia terkena keringanan ya, dan untuk bea balik nama kendaraan baru dia 0%. Jadi sebenarnya harga itu adalah harga off the road, Anda tidak perlu bayar pajak untuk on the road. Kemudian untuk pajak tahunan, ini saya sudah alami sendiri di mobil saya. Itu yang mestinya mobil harga segini tuh mestinya 10 jutaan, tapi ternyata di mobil saya hanya 2,9 juta rupiah per tahun. Dan mobil ini juga bebas ganjil genap. Nah, oke, kira-kira begitu. Sekarang saya langsung mau coba di jalan. Apakah rasanya berbeda mengendarai Hyundai Kona elektrik yang facelift ini, terutama dengan fitur radar yang dimiliki. Let's go. Selalu asik ya naik mobil listrik tuh. Tanpa suara tiba-tiba laju aja gitu mobil. Makanya Kona saya itu termasuk mobil yang paling sering dipakai. Hampir tiap hari saya pakai itu mobil karena bener-bener praktis banget. Sampai rumah tinggal colok, besoknya udah penuh lagi, nggak perlu ke SPBU sama sekali. Nah ini kalau sekilas saya bawa mobil ini rasanya bener-bener mirip. Suspensinya sama, suspensinya memang nggak bisa dibilang empuk, tapi juga nggak bisa dibilang keras. Dia cenderung agak kaku, tapi itu membantu pengendalian. Dan ini sama karakter suspensinya yang di model facelift dan sebelum facelift itu sama. Setirnya sama, presisi juga, enteng. Dan kalau kita masuk ke sport mode, nah ini setirnya jadi agak memberat dan tenaganya langsung instan banget. Nice, ini mobil saya udah pernah tes 0 sampai 100 km per jam itu tuntas dalam 8,6 detik. Dan kalau misalnya traction control itu kita off dan kita masuk di mode yang sport dan kita langsung gas seperti ini. Atau langsung bisa seperti ini nih. Langsung cut. Saking besarnya torsinya mobil ini.
Dan AC sama cuman ngelihat instrumennya yang emang lebih nyenengin ya, karena dia lebih kelihatan modern, terus banyak ragamnya modelnya. Dan mobil ini tuh walaupun kencang ya, 0 sampai 100 itu 8,6 detik, tapi konsumsi listriknya tuh sangat baik. Bahkan Kona Electric tuh terbaik di antara mobil listrik lain yang pernah saya coba. Jadi dia di rute kombinasi ya, karena dalam kota maupun tol mirip-mirip aja. Dia tuh bisa mencapai 9 km per kWh. Bahkan kalau misalnya kita di jalan dalam kota yang tidak terlalu macet dan juga tidak terlalu lancar, dia bahkan bisa sampai 10 lebih kilometer per kWh karena ada pengereman regeneratifnya. Tapi oke lah, rata-rata ambil 9 km per kWh. Makanya hanya dengan baterai 39,2 kWh dia bisa menempuh 350 km. Dan sama di mobil ini juga, karena baterainya dan penggeraknya sama seperti sebelumnya. Dan 350 km itu sangat jauh, karena saya berdasarkan pengalaman setiap hari itu kalau misalnya jalan di dalam kota sehari-hari itu paling maksimal 150 km. Jadi balik ke rumah itu masih di atas 50% baterai. Jadi sering banget saya itu kalau pakai Kona itu baru 5 hari sampai seminggu baru saya charge. Ini juga pasti sama, jangkauannya sangat jauh karena konsumsi listriknya sangat irit. Kemudian keheningan kabin sama-sama hening, tidak ada suara apa-apa, yang kedengaran cuman suara dari ban. Dan saya seneng banget ini, karakter dari mesin listrik itu yang benar-benar spontan. Mobil tuh terasa ada terus tenaganya. Jadi secara rasa berkendara ini sangat positif dan sama seperti Kona sebelumnya. Sekarang tinggal mencoba fitur radarnya di tol. Oke. Nah ini kalau misalnya kita pasang sen kanan dan di kanan itu ada mobil yang membahayakan kita, ada bunyi tutut tutut, dia akan memperingatkan. Nah hebatnya blind spot monitoring ini juga dipadukan dengan kita membuka pintu pada saat berhenti. Jadi pada saat kita berhenti, kita membuka pintu, kadang-kadang kan kita kurang aware, dan bahkan kadang-kadang kalau ada sepeda atau motor bisa nabrak pintu kita. Nah ini ketika kita membuka pintu berhenti, dia sistem blind spot monitoringnya tetap melihat ke belakang, dan ketika ada motor atau ada mobil dia akan memberi peringatan. Jadi ini berguna sekali blind spot monitoringnya. Kemudian dia juga dilengkapi dengan rear cross traffic alert. Jadi itu saya udah coba sendiri. Ketika mundur ada motor atau ada mobil, dia akan kasih peringatan. Bahkan dia bisa intervensi rem ketika memang diperlukan. Nah sekarang saya mau coba front collision warning. Nanti di depan ada mobil. Saya bayangin kalau misalnya saya meleng dan kayak mau nabrak mobil itu, kira-kira apa yang terjadi? Nah, ada peringatan. Tuh, bahkan dia langsung memberi peringatan gitu. Nah, ini ada warning di depan. Coba kita lihat kalau misalnya kita gas. Nah, itu dia ngerem sendiri loh. Dia ngerem sendiri, cut. Itu ngerem sendiri. Nggak saya rem sama sekali. Jadi begitu udah deket dia langsung ngerem. Jadi mobil ini menyelamatkan kita ketika kita lagi meleng atau ketika kita lagi nggak sadar gitu. Dia kasih peringatan. Kalaupun kita tetap mau nabrak, dia akan langsung ngerem. Tidak ada jaminan tidak nabrak, tapi minimal resikonya itu dikurangin. Dan sekarang saya mau coba adalah lane following assist. Nah itu saya tinggal nyalain. Nah begitu udah hijau lampunya, dia nyetir sendiri. Sekarang tinggal saya kasih cruise control.
udah. Sayangnya cruise controlnya dia tidak ngerem sendiri kalau ada mobil di depan, tapi ya udah nggak apa-apa. Ini cruise control biasa, udah dia bisa ngerem nyetir sendiri, tapi dia akan keluar peringatan. Nah, setelah 30 detik akan keluar peringatan keep hands on steering wheel. Kalau saya pegang seperti ini, dia akan hilang peringatannya dan dia akan kembali menyetir mobil, menjaga mobil tetap di tengah track. Apa yang terjadi kalau misalnya tidak saya pegang sama sekali? Kita coba. Nah, sekarang udah ada tulisan keep hands on steering wheel. Saya akan diam. Dia masih bisa nyetir tuh, dia masih bisa mengemudikan mobil. Masih aktif sistemnya. Ada peringatan sekarang, tereng keep hands on steering wheel, tapi dia masih tetap aktif. Masih bisa nyetir sendiri. Lama juga loh. Nah, sekitar 1 menit baru ada tulisan lane following assist cancel. Nah, setelah itu baru kita harus pegang lagi. Tapi bisa kita langsung aktifin lagi. Udah. Jadi yang penting itu dalam 1 menit kita ada sekali itu untuk menggoyangkan setir biar dia bisa aktif terus. Nah, ini jalannya lumayan belok-belok ini. Kita lihat kalau belokkan seperti ini apakah dia bisa? Bisa. Tapi memang dia tidak bisa belok yang sangat patah ya. Jadi tetap kita harus jaga, kita harus tanggung jawab karena dia tidak bisa belok yang terlalu patah. Nice, jauh lebih santai. Ya, yang jelas sih memang perubahannya positif banget ya, bukan cuman kosmetik, tapi juga teknologinya. Rasa berkendaranya tetap sama, jangkauannya tetap sama, tenaganya dan respons dari mesin listriknya sama, yang mana itu bukan hal buruk juga karena memang Kona elektrik termasuk salah satu mobil listrik yang asik buat dikendarai. Dan faceliftnya ini bikin Kona elektrik memang makin sempurna dan seneng banget rasanya, cepet sekali keluarnya di Indonesia. Berbeda dengan yang generasi sebelum facelift yang butuh hampir 2 tahun baru bisa masuk ke Indonesia, tapi yang facelift ini langsung cepet. Ya karena yang versi sebelumnya habis bis ludes, jadi yang versi faceliftnya yang masuk. Tapi nice, menyenangkan sekali. Kalau saya ditanya, misalnya saya belum beli Kona elektrik, saya pilih yang model ini atau model ini, jelas saya langsung akan pilih yang ini karena dia sudah memiliki fitur yang lebih lengkap. Tapi apakah saya berniat untuk mengganti yang lama saya ke yang baru? Saya rasa enggak, effortnya terlalu besar kalau misalnya saya jual ini dan ganti yang baru, padahal secara teknis juga sama. Jadi kalau teman-teman atau penonton di rumah ada yang sudah punya Hyundai Kona elektrik 2020, nggak segitu worth-nya untuk mengganti ke yang baru. Tapi kalau teman-teman belum punya mobil listrik atau belum punya Hyundai Kona elektrik dan pengen mobil listrik yang harganya reasonable tapi jangkauannya jauh, kemudian didukung oleh layanan purna jual yang baik, Hyundai Kona elektrik menurut saya masih menjadi mobil listrik yang paling memberikan value for money di antara mobil listrik lainnya di Indonesia. Nah, mobil ini belum dibalikin ke Hyundai. Saya punya pikiran untuk lebih memaksimalkan merasakan fitur radarnya, dan saya belum pernah keluar kota yang agak jauh pakai mobil listrik. Gimana kalau misalnya kita bawa mobil ini keluar kota? Kebetulan sekarang lagi bulan puasa, gimana kalau kita cari makanan buka puasa di luar kota? Kemana enaknya? Coba teman-teman komentar di bawah, itu di video selanjutnya kita akan keluar kota naik
mobil ini. Jadi jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Follow Instagram saya @fitra.eri, dan buat teman-teman yang mau dapat keterangan lebih banyak tentang Hyundai Kona Electric atau Hyundai Ioniq Electric, Anda bisa follow Instagramnya Hyundai Motors Indonesia di sini. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya di mana kita akan membawa mobil ini keluar kota yang agak jauh. Bye-bye.